Berjumpa lagi dengan saya Yunika Priscilla. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah tetap sehat dan semangat? Kita terus berdoa dan berharap pada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini segera berakhir dan agar kita dapat berkumpul dan belajar bersama di sekolah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks editorial. Ayo, siapa yang tahu tentang teks editorial? Yuk, yang mau tahu pantengin terus dan tonton videonya sampai akhir. Untuk mengenal lebih jauh tentang teks editorial, maka ada beberapa materi yang akan dilampirkan untuk kita bahas berikut ini. Yang pertama, pengertian dari teks editorial. Yang kedua, tujuan dari teks editorial. Yang ketiga, manfaat dari teks editorial. Yang keempat adalah ciri-ciri dari teks editorial. Yang kelima adalah struktur dari teks editorial. Yang keenam, kaidah kebahasaan teks editorial. Yang ketujuh adalah jenis-jenis dari teks editorial. Dan yang terakhir adalah contoh dari teks editorial. Teks editorial. Teks editorial dikenal juga sebagai tajuk rencana. Teks editorial dapat dikatakan sebuah opini yang berupa ide, gagasan, atau pendapat terhadap sesuatu hal yang sedang terjadi atau yang sedang diperbincangkan di kalangan masyarakat. Berikut adalah tujuan dari teks editorial. Tujuan teks editorial. Pertama, untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan. Kedua, untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau di kehidupan sekitar. Teks editorial memiliki 4 manfaat, yaitu yang pertama, untuk menyampaikan berita atau informasi kepada para pembaca. Yang kedua, teks editorial terkadang dapat menggerakkan pembaca agar mau bertindak. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk pembaca. Dan yang terakhir, untuk memengaruhi pemikiran si pembaca. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri teks editorial. Apa sajakah ciri-ciri dari teks editorial? Yuk kita bahas bersama-sama. Ciri-ciri teks editorial ada 6. Yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat atau yang dimaksud dengan sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat yang bersifat aktual dan faktual, yang dimana aktual atau berita aktual dapat diartikan sebagai berita yang betul terjadi dan masih hangat diperbincangkan karena baru terjadi. Sementara itu, faktual atau berita faktual adalah berita yang mengandung nilai kebenaran berdasarkan kenyataan. Kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang seperti kita tahu, sistematis menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah teratur atau berurut menurut sistem. Dan logis adalah sesuatu yang bisa diterima oleh akal dan yang sesuai dengan logika atau benar menurut penalaran. Dengan kata lain, logis dapat dikatakan sebagai sebuah pola atau cara berpikir seseorang terhadap suatu hal. Berarti, teks editorial ini bersifat teratur dan mudah dipahami secara logika. Selanjutnya ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif
Argumentatif adalah pernyataan yang ditujukan untuk memungkinkan agar orang lain ingin mengubah pandangannya, kemudian mengikuti pandangan sang pernyataan. Keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kelima, bersifat analisis. Yang dimaksud analisis di sini adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah yang keenam, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu dan selanjutnya disusul dengan pemaparan pendapat. Ada pula struktur dari teks editorial, yaitu poin pertama, pernyataan pendapat atau tesis, berisi suatu sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas. Biasanya berisi teori yang diperkuat dari argumen. Poin kedua, argumentasi, berisi alasan atau bukti yang gunanya untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan bisa berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pertanyaan para ahli, atau fakta-fakta melalui referensi yang bisa dipercaya. Poin ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Berisi suatu penegasan ulang pendapat yang didukung oleh suatu fakta di bagian argumentasi yang mana untuk memperkuat atau menegaskan. Dan penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan dari teks editorial. Yang pertama, adverbia, yaitu ditujukan supaya pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan adverbia frekuentatif. Kata yang umumnya digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan sebagainya. Poin kedua adalah konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. Dan yang ketiga adalah verba material, yaitu verba yang menjelaskan perbuatan fisik atau peristiwa. Dan kaidah kebahasaan dari teks editorial yang keempat adalah verba rasional, yakni menggunakan hubungan intensitas atau pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Dan yang terakhir adalah verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi atau misalnya melihat, merasa, afeksi, misalnya senang, suka, dan khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir, paham, dan mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan, pengindra, atau sensor, dan fenomena. Setelah kita membahas tentang kaidah kebahasaan, maka kita masuk ke dalam jenis-jenis teks editorial. Yang pertama, interpretatif editorial. Tujuan interpretatif editorial adalah untuk menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial. Tujuan kontroversial editorial adalah meyakinkan seseorang pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini, terkadang pendapat yang berlawanan akan lebih buruk. Selanjutnya adalah explanatory editorial. Tujuan explanatory editorial adalah agar bisa dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat supaya bisa memperhatikan isu.
Berikut adalah contoh dari teks editorial. Demikian materi editorial saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan silahkan kalian mengisi kolom komentar di bawah ini untuk memberikan saran kira-kira video ini bagaimana. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.